Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya, anak-anakku sekalian yang Pak Tito banggakan, alhamdulillah hari ini Pak Tito berkesempatan untuk membahas ya soal-soal PTS yang nantinya ini menjadi salah satu kisi-kisi ya untuk soal-soal PAS. Nah, olehnya itu silahkan disimak videonya dengan baik ya. Baik, yang pertama yang Pak Tito akan bahas itu adalah soal nomor 21 sampai 30. Karena soal nomor 1 sampai 20 sudah pernah kita bahas via Zoom ya, dan Pak Tito juga sudah upload di YouTube-nya Pak Tito. Oke, yang pertama di nomor 21 ya. Di nomor 21 ini sebenarnya mudah ya. Nah, kalau antum sudah memahami tentang bilangan bulat ya, membaca dan menulis bilangan bulat. Soal nomor 21, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah ayat di dalam Al-Qur'an ya. Salah satunya adalah mazhab Al-Kufiyun yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib. Periwayatannya sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan ayat Al-Qur'an sebanyak nomor 21 ya. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ya mengatakan, beliau menyebutkan bahwasannya ayat di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 6.236. Ya, ini kalau ada soal yang seperti ini antum sudah tidak boleh lagi salah ya, karena ini adalah menuliskan dalam bentuk huruf. Nah, tinggal ditulis 6.200 itu pindah ke bawah ya, 36. Ya, seperti ini ya. Nah, ini nomor 21. Nah, harapan Pak Tito soal yang seperti ini, kalau ada soal seperti ini di PAS, tidak boleh lagi ada yang salah ya. Oke, kemudian kita lanjut nomor 22. Soal nomor 22. Di soal nomor 22 disebutkan ada angka yang disusun ya. Ada 9, kemudian ada 4, kemudian ada negatif 6, kemudian ada negatif 8, kemudian ada 0, kemudian ada 1, kemudian ada negatif 2, dan juga ada negatif 1. Nah, pertanyaannya adalah urutan bilangan bulat dari yang terbesar ke terkecil. Ingat ya, urutan bilangan dari terbesar ke terkecil. Nah, ini kata kuncinya ya. Nah, ini yang antum harus perhatikan, jangan sampai terbalik. Nah, jangan sampai antum urutkan dari yang kecil ke yang besar. Padahal sudah disebutkan bahwasanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, untuk menandainya mana yang besar, mana yang kecil, yang terlebih dahulu kita harus pahami adalah bilangan bulat ya. Kalau dia negatif, maka secara otomatis dia itu adalah bilangan yang kecil. Nah, berarti ya kita akan mengurutkan dulu yang positif. Nah, mana yang positif? Dari yang terbesar ya. Ada 9, berarti ini nomor 1 ya kan. Kemudian berapa lagi? 4 ya, berarti ini nomor 2. Kemudian berapa lagi? 1 ya, ini nomor 3. Nah, kemudian 0 ya, ini yang keempat. Nah, setelah itu baru kita urutkan yang negatif. Nah, baru kita urutkan yang negatif. Yang negatif itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 8, negatif 6. Nah, untuk negatif, ingat ya catatannya, negatif ya, negatif makin
bukan. Semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Ya. Jadi semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Artinya, yang harus kita urutkan terlebih dahulu adalah yang kecil angkanya. Nah, karena kalau dia kecil angkanya, maka berarti besar nilainya ya. Begitupun sebaliknya, kalau besar angkanya, maka dia semakin kecil nilainya. Nah, setelah itu berarti berapa? Habis 0, negatif 1 ya, 4 berarti 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8. Nah, kita sudah dapat urutannya ya. Nomor 1 ada 9, kemudian 4, kemudian 1, ya, kemudian 0, kemudian 0, 4, 5 mana? Negatif 1, kemudian negatif 2, kemudian negatif 6, dan negatif 8. Nah, inilah jawabannya ya. Nah, jadi diurutkan dulu yang positif mana, yang negatif mana. Itu kan? Nah, dan yang paling penting adalah kata kunci dari yang terbesar ke terkecil. Oke, itu nomor 22. Kita lanjut ke soal nomor 23. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 23. Soal nomor 23. Nah, kita disuruh membandingkan ya. Bandingkan yang pertama negatif 12 dengan negatif 13 ya. Kemudian negatif 1 dengan 0 ya. Kemudian yang ketiga yang C 8 dengan negatif 8. Nah, dalam membandingkan itu ada 3 kategori ya yang harus kita isi. Yang pertama adalah tanda seperti ini. Ya, kemudian tanda seperti ini atau tanda seperti ini. Ya. Lebih besar, lebih kecil sama dengan ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini yang harus antum ingat ya. Dari ketiga tanda ini yang antum perhatikan ya. Dari ketiga tanda ini, mana yang cocok untuk mengisi titik-titik tersebut? Nah, yang diingat pertama adalah angkanya. Kalau sama-sama negatif, ya, kalau sama-sama negatif, berarti kita harus tentukan mana yang lebih kecil. Nah, semakin besar angkanya, maka semakin kecil nilainya. Berarti yang besar angkanya, berarti semakin kecil nilainya. Antara negatif 12 dengan negatif 13, angkanya yang besar mana? 13 kan? Ya, berarti 13 ini kecil. Nah, karena dia kecil, maka dia harus kita tusuk. Ya. Oke. Kemudian yang B ya. Nah, yang B mana yang lebih kecil? Nah, ini sudah jelas ya. Nah, antara 0 dan negatif. Negatif ini lebih kecil dari 0. Berarti kita harus tusuk yang kecil. Nah, ini kadang-kadang yang sering salah ya, mentang-mentang angkanya sama besarnya, ya, angkanya itu 8, ya. Tetapi dia melupakan ada tanda negatif, ya. Ada tanda negatif. Nah, ini harus hati-hati. Nah, karena ada tanda negatif, berarti secara otomatis positif dengan negatif, positif lebih besar. Berarti negatif lebih kecil. Tandanya yang kecil itu harus kita tusuk. Oke. Nah, ini soal nomor 23. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 24 ya. Kita lanjut ke soal nomor 24. Mudah-mudahan terlihat ya. Pak Ito cek dulu terlihat nggak? Oke ya, terlihat. Soal nomor 24. Ya, soal nomor 24 ini adalah tentang
penjumlahan ya, penjumlahan bilangan positif, penjumlahan bilangan bulat negatif ya. Oke. Soalnya nomor 24 itu ada negatif 21 ditambah 30 ya, ditambah 15. Nah, berapa hasilnya? Nah, yang tandanya sama kita kerjakan terlebih dahulu ya. Oke. Negatif 21, itu tulis sama dengan sini ya. 30 ditambah 15 kan tandanya sama, berarti tinggal kita jumlahkan saja ya. 30 tambah 15. 5 berapa? 45 ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana lagi? Negatif 21 ditambah 45. Wah, ini bagaimana? Kalau antum bingung, pakai saja apa? Rumus Kolbilbul ya. Di sini negatif, di sini positif. Nah, kita lihat negatif, yang angkanya negatif berapa? 21, berarti kita bawa ke sini. Positif 45 kita bawa ke sini ya. Nah, kemudian mana yang lebih kecil? 21 atau 45? Nah, 21 angkanya lebih kecil ya. Maka dia bergeser ke sebelah ya. Nah, dia bergeser ke sebelah 21. Karena bergeser berarti dia dikurang ya. Kalau tidak bergeser dijumlah ya. Karena dia bergeser maka dikurang. 5 kurang 1 4. 4 kurang 2 berapa? 2 ya. 24 ya. Karena dia berada di kolom positif ya, karena dia berada di kolom positif, maka hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya adalah 24 ya. Oke, kita lanjut. Wah, pas sekali ya. Soal nomor 24 jawabannya 24. Oke, lanjut nomor 25 ya. Nah, nomor 25 soalnya apa? Hasil dari 23 dikurang negatif 2 dikurang 10 sama dengan, nah, kalau ada soal yang seperti ini ya, ada yang bertumpuk ya tandanya, ini dengan ini ya. Kalau ada tanda yang bertumpuk, kita harus selesaikan terlebih dahulu ya. Ini maksudnya adalah negatif dikali negatif. Apa negatif kali negatif? Beda tanda bene ya. Kalau beda tanda maka dia negatif. Kalau sapo sama berarti positif ya. 23 ditambah 2 ya. Karena negatif kali negatif hasilnya positif ya. 2 dikurang 10. Diingat ya. Positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Jadi ini tandanya sama ya, maka hasilnya positif. Ini tandanya beda, maka hasilnya negatif. Oke ya, untuk perkalian dan pembagian ya. Oke, kita lanjut. 23 ditambah 2 ya. Ini kita kerjakan dulu yang sama tandanya ya. 23 ditambah 2 hasilnya 25 dikurang 10, maka hasilnya adalah 25 kurang 10 15 ya. Oke, itu soal nomor 25. Oke ya, masih ada 5 soal lagi. Oke, kita lanjut ke sini ya. Pak Tito hapus yang ini. Nanti kalau mau menulis di jeda-jeda saja ya. Oke. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 26 ya. Soal nomor 26. Ya, soal nomor 26. Hasil dari 13 dikali negatif 30. Mohon maaf ya, negatif 20 dikali negatif 30
3 ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini perkalian ya. Berarti langsung saja dikalikan. 13 dikali negatif 20. Nah, 13 ini tandanya positif. 20 ini tandanya negatif. Maka karena beda tandanya, maka apa? Beda tandanya maka hasilnya negatif. Sudah pasti negatif ya Pak. Itu tulis memang negatif. 13 dikali 20. Kita hitung ya. Nah, 13 dikali 20. Simpan dulu nolnya ya. Nolnya nggak usah dihitung. 3 dikali 2. 3 dikali 2, 6. 1 dikali 2, 2. Turunkan nolnya. Jadi hasilnya adalah 260. Negatif 260. Ya. Dikali ya. Oh iya, betul ya. Negatif 3. Nah, ini lihat, karena tandanya sama, ini negatif, ini juga negatif ya, perkalian ya. Tandanya sama. Karena tandanya sama, negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya di sini sudah pasti positif. Oke ya. 260 dikali 3 ya. Kita hapus ini ya, dikali 3. Kita langsung susun ya. Nolnya simpan dulu. 6 kali 3 18, simpan 1. 2 dikali 3 6 7. 78. Nolnya tadi ya 1. Kita tambahkan. Oke ya. Jadi hasilnya adalah 780. Nah, ini nomor 26 ya. Lanjut nomor 27. Nomor 27 hasil dari 400 dibagi negatif 20. Nah, bagaimana kalau pembagian? Sama dengan perkalian ya. Kalau beda tanda, ini tandanya positif, di sini negatif, di sini tandanya positif. Maka karena beda, otomatis hasilnya adalah negatif. 400 dikali dibagi negatif 20. Kita hitung sini ya, 400 dibagi 20. Nah, di sini punya 1 0, di sini punya 1 0. Kita hapus saja. Kalau ada yang seperti ini, begini ya cara baginya ya. Hapus saja nolnya. Berarti sisa 40 dibagi 2. Berapa 40 bagi 2? Ya, betul ya, 20. 20 kali 2, 40. 0. Kurang ya. Nah, berarti hasilnya negatif 20. Oke, udah ya. Sekarang 28. Hasil dari negatif 10. Negatif 10. Ditambah 4. Dikali, nah ini campuran ya, negatif 5 dikurang 4. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Pak, kita hapus dulu yang ini ya. Oke ya, negatif 5 dikurang 4. Nah, kalau yang seperti ini kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Nah, negatif 10 ditambah 4. Nah, ini bagaimana? Kalau kita bingung, pakai kolbilbul saja. Habis ya, Pak itu ganti dulu spidolnya. Nah, kalau bingung pakai kolbilbul saja ya. Negatif, positif. Mohon maaf. Negatif, positif ya. Ya, di sini negatif, di sini positif ya. Nah, yang negatif berapa? 10 ya. 10. Yang positif 4. Nah, mana yang lebih kecil angkanya? 4 ya, makanya 4 bergeser ya. Jadi, karena bergeser maka dikurang. 10 dikurang 4 hasilnya 6. Karena berada di kolom negatif ya, karena berada di kolom negatif, maka hasilnya adalah negatif 6. Nah, ini kalau penjumlahan atau pengurangan ya. Kemudian dikali ini. Nah, ini tandanya sama. Kalau tandanya sama, ya. Kalau tandanya sama, boleh dimasukkan juga ya, negatif, positif. 5, 4. Karena tandanya sama, maka dia dijumlahkan. Tidak ada yang bergeser kan? Nah, 5 tambah 4, 9. Jadi hasilnya negatif 9. Kenapa negatif 9 Pak itu? Karena berada di kolom negatif. Nah, negatif 6 dikali negatif 9. Nah, ini tandanya sama ya, karena ini perkalian ya. Tandanya sama. Karena tandanya sama berarti otomatis dia positif. 6 dikali 9 berapa? 54. Nah, ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 29.
Pak Ito hapus dulu yang ini. Hapus dulu ya. Silakan dilihat, kalau tidak paham diulang-ulang saja ya. Insyaallah nanti akan paham. Nomor 29. Hasil dari negatif 6 ya, ditambah dalam kurung 6 dibagi 2 dikurang negatif 3. Nah, ini double-double nih. Nah, kita harus selesaikan satu persatu. Kita turunkan dulu yang ini ya. Negatif 6 ditambah. Nah, ini selesaikan dulu dalam kurung. Ya. Nah, ini selesaikan dulu. 6 dibagi 2 berapa? 3 ya. Betul. Oke, kemudian ini. Ini ya. Tandanya double ya. Negatif dikali negatif ini tandanya. Karena dalam kurung kan. Negatif kali negatif. Hasilnya sama tandanya berarti positif. 3 ya. Sama dengan negatif 6. Nah, ini tandanya sama ya. Kerjakan dulu. 3 ditambah 3. Ini dengan ini. Ya. Sama dengan 6. Nah, ini bagaimana? Tandanya beda. Ini negatif ditambah 6. Negatif 6 ditambah 6. Punya hutang 6 dibayar 6. Lunas ya. Artinya 0. Oke, lanjut terakhir nomor 30 ya. Ya, nomor 30 hasil dari 0,2 ditambah 1/5. Nah, kalau begini bagaimana? Nah, ini sudah pernah belajar di kelas 5 ya, atau bahkan di kelas 4 mungkin sudah pernah tentang penjumlahan bilangan campuran ya. Nah, 0,2 ditambah 1/5. Antum bisa rubah ke dalam bentuk yang seperti ini, atau antum bisa rubah ke dalam bentuk yang seperti ini. Ya, itu terserah antum lebih mudah yang mana. Nah, kalau Pak Ito akan rubah ke dalam bentuk yang seperti ini ya. Nah, oke. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya ini juga pernah Pak Ito bahas ya. 0,2 ya, 0,2 karena angka di belakang koma itu 1, maka dia menjadi 2/10. Wah, kok bisa? Bagaimana kalau misalnya 0,22? Bagaimana? Karena ada angka 2 di belakang koma, maka berarti menjadi 22/100. Loh, bagaimana kalau 1,5 misalnya? 1,5. Bagaimana Pak Tito? Bagaimana berubah menjadi bagaimana ini? 1,5. Lihat saja komanya. Lihat saja angka di belakang koma ya. Kalau hanya 1 berarti dia dibagi 10. Kalau ada 2 berarti dibagi 100. Kalau ada 3 berarti dibagi 1000. Ya. Oke. Menjadi 2/10 ditambah 1/5 ya. Nah, ini masih bisa dikasih kecil nggak yang ini? Masih bisa dikasih kecil nggak? Masih ya. Yang di atas dibagi 2, yang di bawah dibagi 2 ya. Harus sama ya pembaginya. Atas dengan bawah itu harus sama pembaginya. Ya. Maka yang di atas itu menjadi 1, 2 dibagi 2 1. Kemudian 10 dibagi 2 menjadi 5. 1/5 ditambah 1/5. Jadi hasilnya menjadi, karena sudah sama penyebutnya ya, kita jumlahkan saja. 1 ditambah 1, 2/5. Oke ya. Nah, boleh juga kalau antum bentuk dalam model desimal ya, seperti ini ya. Hasilnya itu adalah, hasilnya ini kalau dirubah dalam desimal ya, hasilnya adalah 0,4 ya. Oke, itu saja yang Pak Tito bisa bahas untuk soal isian ya. Untuk soal isian nomor 21 sampai nomor 30 ya. Nah, mudah-mudahan antum dimudahkan ya dalam menjawab soal PAS nantinya ya. Oke, cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.